Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Firviansyah dari Prodi PGSD Uniga kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial peserta didik. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang perkembangan sosial peserta didik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tahapan perkembangan, hingga peran krusial lingkungan keluarga dan sekolah. Kita juga akan melihat contoh nyata dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Sebelumnya juga, perkembangan sosial adalah proses penting dalam pembentukan karakter dan identitas peserta didik. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses penting dalam pembentukan karakter dan identitas peserta didik. Ini mencakup tentang 3 poin di sini, yaitu 1. Interaksi dan komunikasi. Kemampuan fundamental untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan individual lain dalam berbagai konteks sosial. Yang kedua, kerjasama dan adaptasi. Keterampilan untuk bekerja sama dalam kelompok dan menyesuaikan diri dengan norma, moral, serta tradisi yang berlaku di masyarakat. Terus yang terakhir, pembentukan identitas. Landasan utama bagi pembentukan identitas sosial yang kuat dan pengembangan diri sebagai bagian integral dari komunitas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, di sini ada keluarga. Kenapa keluarga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhinya? Karena keluarga di lingkungan pertama dan paling penting dalam menanamkan nilai serta perilaku sosial. Pola asuh dan interaksi antar anggota keluarga sangat mempengaruhi. Terus, kedua, berdasarkan kematangan individu. Kematangan individu ini mencakup kematangan fisik dan psikologi anak, menentukan kapasitas mereka untuk memahami dan merespon situasi sosial ataupun di berbagai situasi. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Kenapa di lingkungan masyarakat? Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena di lingkungan masyarakat mencakup tentang status sosial, budaya, dan kondisi lingkungan tempat tinggal memainkan peran signifikan dalam membentuk cara anak bersosialisasi. Jadi, di lingkungan masyarakat itu, anak bisa membentuk cara anak bersosialisasi. Jadi, lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh. Apalagi, anak bisa memainkan peran signifikan dalam konteks di lingkungan masyarakat tersebut. Oke, selanjutnya ada tahapan perkembangan sosial anak. Di sini ada urutan grafik anak dari mulai umur 0 tahun sampai 10 tahun. Perkembangan sosial anak mengalami fase-fase penting yang dapat diamati dari cara mereka berinteraksi dalam permainan. Jadi dalam permainan juga bisa mempengaruhi perkembangan sosial anak yang sedang mengalami fase-fase penting. Itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Anak memainkan permainan sole leader atau bermain sendiri, belum berinteraksi langsung dengan teman sebaya. Oke, terus naik ke umur 3 sampai 4 tahun, anak mulai memainkan permainan kooperatif, bermain bersama dengan tujuan dan aturan sederhana. Oke, lanjut lagi ke usia 5 sampai 10 tahun. Di usia 5 sampai 10 tahun, anak mulai memainkan permainan keteraturan dan kelompok terorganisir atau berpartisipasi dalam permainan dengan aturan yang lebih kompleks dan peran yang lebih jelas. Jadi permainan juga bisa membentuk perkembangan sosial anak. Selanjutnya, peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Pertama, orang tua sebagai model. Orang tua adalah contoh perilaku sosial pertama yang dilihat dan ditiru oleh anak. Cara orang tua berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan mengekspresikan emosi menjadi pembelajaran vital. Jadi, anak menganggap bahwa orang tuanya itu sebagai model. Dan apa yang orang tuanya lakukan akan dia lakukan, seperti cara berbahasa, sikap, ataupun cara mengekspresikan emosi. Selanjutnya ada pemberi stimulasi utama.
Keluarga menyediakan kesempatan pertama bagi anak untuk berlatih kemampuan sosial seperti berbagi, berempati, dan bekerja bersama. Terus, peran berbeda ayah dan ibu. Ayah dan ibu memiliki peran unik yang saling melengkapi dalam mendukung perkembangan sosial anak, baik dalam aspek disiplin maupun kehangatan emosional. Selanjutnya, pengasuhan keluarga kandung. Penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan oleh keluarga kandung umumnya lebih efektif dalam membentuk perkembangan sosial yang sehat dibandingkan pengasuh dari luar. Oke, kalau tadi itu peran keluarga. Sekarang itu peran sekolah dan lingkungan sekitar. Dimulai dari peran sekolah. Sekolah sebagai wadah perluasan interaksi sosial, tempat anak belajar, bergaul dengan teman sebaya, meskipun dari latar yang berbeda. Mereka memahami dinamika kelompok yang lebih besar. Oke, kedua, peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator sosialisasi, membimbing anak dalam memahami norma sosial, etika, dan cara menyelesaikan masalah interpersonal secara konstruktif. Oke, itu terus ada metode pengembangan. Penggunaan metode seperti ganjaran, pujian, hadiah juga harus diberikan kepada anak, serta hukuman atau konsekuensi logis dan pemberian contoh nyata efektif dalam pembentukan perilaku sosial yang diinginkan. Jadi bukan semerta-merta kita harus baik ke anak, kita gak boleh memarahinya, tapi kita itu harus tegas bahwa kita ingin membentuk perkembangan anak serta membentuk cara bersosialisasi anak menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya contoh perkembangan sosial peserta didik. 1. Kemampuan berbagi. Seorang anak yang sukarela meminjamkan mainannya kepada teman yang ingin bermain bersama. Kedua, kerjasama dalam kelompok. Siswa-siswi yang bergotong royong membersihkan kelas setelah jam pelajaran. Ketiga, bertanggung jawab. Anak yang mengakui kesalahannya setelah tidak sengaja menjatuhkan barang temannya dan menaruhkan untuk membantu memperbaikinya. Oke, terus mengelola emosi. Seseorang remaja yang berhasil menahan diri untuk tidak marah saat diajak teman atau memilih untuk menjelaskan perasaannya dengan tenang. Itu terus ada menjelaskan konflik positif. Dua sahabat yang berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik setelah terjadi perbedaan pendapat. Oke, selanjutnya ada adaptasi lingkungan baru. Siswa pindahan yang proaktif berkenalan dengan teman-teman baru di sekolahnya dan cepat merasa nyaman. Terus yang terakhir itu membangun pertemanan. Anak-anak yang aktif mencari teman baru dan menjaga hubungan persahabatan yang positif. Oke, selanjutnya dampak perkembangan sosial pada pembelajaran. 1. Peningkatan hasil belajar. Persentasinya 85%. Peserta didik dengan psikososial yang baik cenderung lebih mudah menyerap materi pembelajaran, khususnya IPS dan pendidikan karakter. 2. Kemudahan menerima bimbingan. Presentasinya itu 70%. Anak yang memiliki keterampilan sosial yang matang lebih terbuka terhadap bimbingan dan disiplin dari guru maupun orang tua. Terus yang terakhir, keberhasilan akademik dan pribadi. Presentasinya itu 90%. Keterampilan sosial yang kuat menjadi prediktor utama keberhasilan tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan profesional di masa depan. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung materi. Ini ada kesimpulan. Perkembangan sosial adalah fondasi krusial bagi keberhasilan peserta didik dalam menjalani kehidupan dan meraih potensi terbaik mereka. Kolaborasi aktif antara keluarga dan sekolah akan sangat menentukan hasil yang optimal bagi anak didik atau anak tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.